Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Produksi Haravana Record bekerja sama dengan Kalbe Pharma. Dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Rokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, atas kata sepakat bersama, Brahma dan Harnum memutuskan untuk kembali pulang ke wilayah Kulon, melepaskan Gardika dan Kendala. Karena dianggap sudah diambil alih oleh Majapahit segala persoalannya. Demi Pramita yang sudah serasa hidup sebatang kara, menyatakan ikut bersama Brahma dan Harnum pergi ke wilayah Kulon. Tanpa setahu mereka, sebenarnya Gardika dan Kendala pun pulang kembali ke wilayah Kulon dengan tujuan kerajaan Pajajaran, guna menemui pencipta buku serat jiwa, yaitu Ki Arya Gandar Sametan. Rasanya sudah cukup kita istirahat di tepi sungai Citandu ini. Ayo kita meneruskan perjalanan, Harnum. Kalau saya sih sudah siap, tapi Kak Mita. Kemana dia? Tuh, dari tadi bengong terus, sambil memandang sungai Citandu yang mengalir di bawah sana. Ingat kesadeng barangkali. Atau tidak pernah bermimpi akan menginjak wilayah Kulon. Ayo dekati dia. Iya, sudah siang. Nanti kemalaman di jalan. Asik benar yang melamun? Bukan sedang melamun, sedang jengkel. Jengkel? Jengkel pada siapa? Pada kamu. Loh, apa salahku? Kesalahanmu tidak banyak, cuma satu, tapi besar. Oh iya? Iya, kau pembohong, penipu. Loh. Ada apa, Pramita? Kenapa kau merahasiakan dirimu? Mengaku seorang petani, tidak tahunya seorang raja. Untuk kelancaran usahaku dalam menangkap Gardika dan Kendala. Bayangkan saja, kalau di mana-mana aku selalu berkata bahwa aku seorang raja, bisa geger, Pramita. Aditya Warman pun pasti akan bersikap lain padaku. Pada orang lain, memang bisa aku terima. Tapi padaku, kenapa kau juga bermain sandiwara? Maksudku supaya kita lancar di dalam pergaulan, tidak dibatasi oleh aturan-aturan yang resmi. Alasan? Contohnya, kemarin kau menyembahku. Nah, itu yang aku tidak mau. Karena aku terkejut. Tapi sekarang kan sudah biasa lagi. Kenapa soal begitu saja harus marah? Aku tidak marah. Cuma apa? tidak berani lagi menaruh harapan yang terlalu besar. Maksudmu? Dulu, dengan segudang harapan aku mengikutimu. Dengan bayangan bahagia bisa berkumpul seterusnya dengan kau dan Harnum sebagai 3 orang yang senasib dan sependeritaan. Tapi sekarang, aku adalah budakmu. Jurang di antara kita terlalu lebar dan dalam. Pramita, kau ini bicara apa? Aku tetap Brahma. Marilah kita teruskan persaudaraan kita dengan Harnum. 3 serangkai yang seia dan sekata. Aku terima uluran tanganmu itu. Tapi janganlah kau merendahkan dirimu sebagai seorang raja. Perbuatlah sesukamu terhadap diriku. Jadikan aku budakmu. Aku rela. Benar? Dijadikan apa saja olehku, kau mau? Mau? Jadi selir? Jangankan selir. Jadi bibi emban, tukang ngepel lantai kamarmu, tukang nyapu pekarangan, tukang mencuci pakaian, bahkan tukang mencuci kakimu. Aku mau. Baiklah. Kau aku jadikan permaisuri. Hah? Jangan Brahma. Loh, katanya mau dijadikan apa saja. Tapi kok menolak? Brahma, aku janda. Anakku 2. 1 di Blambangan, 1 sedang digendong Harnum. Sungguh memalukan dan tidak tahu diri bila aku mau jadi permaisurimu.
Apa salahnya? Tidak pantas. Aku sudah tua. Kau masih muda dan cantik. Nah, justru aku bandut tua bangka yang tidak tahu diri. Kau menyindir. Kenyataan kok. Kau bicara tidak keluar dari lubuk hatimu. Kegemaranmu menebak hati orang. Untuk mengambil permaisuri, kau harus punya rasa cinta. Nah, kau tidak memilikinya? Bukan tidak. Belum. Kau yakin? Iya. Kau cuma kasihan kepadaku. Lain tidak. Kau juga baik padaku karena aku pernah menolongmu. Lain tidak? Banyak lainnya. Penilaianku terhadap dirimu segudang. Aku kagum kepadamu. Hormat, takjub, terpesona, dan senang. Dan tidak ada cinta? Apakah kau menghendakinya? Loh, cinta bukan tawar-menawar, bukan? Dan tidak bisa secepat itu, bukan? Kau benar-benar seorang wanita yang matang, Pramita. Ingin rasanya aku memelukmu dan menciummu. Silahkan. Peluklah aku, ciumlah aku. Bukankah aku budakmu? Nanti, bila cinta itu telah ada, baru aku akan melakukannya. Terima kasih, Brahma. Sungai Citandui ini lebar sekali ya. Inilah sungai pembatas antara wilayah Kulon dan wilayah Wetan. Oh, Kau dapat perahu dari mana, Harnum? dari nelayan. Yang punya perahunya mana? Kok tidak ikut? Takut katanya. Takut? Takut apa? Takut sama perompak. Perompak? Kata para nelayan, perompak di Sungai Citandui ini kejam dan ganas. Jumlahnya banyak. Memiliki beberapa buah perahu besar. Selain sering merampok perahu-perahu pedagang, juga sering memeras para nelayan. Bahkan sekarang suka menyerang masuk ke desa. Pokoknya penduduk di tepi Citandui ini, hidupnya sekarang tidak tenang. Selalu dicekam ketakutan. Kurang ajar, pengganggu rakyat. Berapa kali mereka diobrak-abrik oleh tentara Galuh. Tapi ada lagi. Malah semakin besar dan kuat. Sarangnya harus dihancurkan, baru habis. Itulah, sarangnya tidak ada yang tahu. Gampang, kita pancing agar mereka datang. Caranya bagaimana? Di mana katanya mereka suka muncul? Di hilir. Ayo ke hilir. Iya. Seram. Di daerah sini, sungai semakin melebar. Di kiri kanan hutan rimba yang lebat. Suasana sunyi dan mencekam. Itu dia. Iya, benar. Sebuah perahu besar muncul dari tikungan itu dan bergerak mendekati perahu kita. Tenang. Harnum, putar. Putar? Ya, pura-pura takut dan mau melarikan diri. Pasti mereka mengejar kita. Iya, baik. Hei, mau kemana kalian? Terus, Dayung, terus. Mereka semakin dekat. Tentu saja, perahu mereka besar sekali. Lajunya lebih cepat dari perahu kita yang kecil mungil ini. Hei, jangan lari! Ya, kendor. Perlahan-lahan mengendor, cepat. Siap, Harnum. Kalau mereka sudah dekat, aku akan melompat ke atas perahu mereka. Kau tetap di sini menjaga Pramita dan si Bentar. Iya. Oh, perempuan. 2 orang dan cantik-cantik. Rezeki nombok nih. Hai, bajak sungai. Mau uang, harta atau perempuan? Perempuan. Tolong. Mendingan semuanya. Uang, harta dan perempuan. Monyet. Lekas terjun ke dalam sungai. Cepat, bunuh diri. Bunuh diri? Ya, daripada aku bunuh, lebih baik kau bunuh diri saja, bukan? Baik. Cai! Mana dia si monyet kecil itu? Tiba-tiba melayang ke angkasa. Siapa kau? Aku setan Dedemit, penunggu sungai Citandui ini. Bohong! Kalau tidak percaya, nih, lihat!
sungai oleh Kakang Brahma. Buaya, itu buaya banyak. Para perompak yang berjatuhan ke air menjadi santapan buaya. Buaya itu banyak sekali. Saya menyerah. Lekas, tunjukkan di mana sarangmu, sarang bajak sungai. Kalau tidak, aku lemparkan kau ke sungai untuk jadi makanan buaya. Jangan. Makanya tunjukkan di mana sarangmu. Baik. Terus, maju sedikit lagi. Kalau kau bohong, lehermu putus. Aku tidak bohong. Nah, itu. Ada sungai kecil yang masuk ke dalam. Itulah jalan menuju ke markas kami. Mana? Aku tidak melihat apa-apa. Yang aku lihat hanya hutan belantara. Lihat. Singrai! Hihit, Singrai! Hei, rimbunan pohon itu terbuka. Hebat. Pantas sarang bajak sungai itu tidak ada yang tahu. Rupanya di tepi sebuah sungai kecil yang bermuara ke sungai Citandu ini dihalangi oleh rimbunan pohon yang kebat. Dari luar tidak menyangka kalau di sini ada sarang perompak, sebab terhalang oleh rimbunan pohon yang merupakan gerbang masuk. Nah, itu markas kami. Sebuah rumah panggung yang tinggi terletak di tepi sungai kecil, dikelilingi tebing yang penuh rimba belantara. Sungguh cocok sebagai sarang gerombolan bajak sungai. Sarangnya cuma satu ini? Ya, hanya satu itu. Cukup untuk 20 orang. Jadi kalian cuma 20 orang? Ya. Ayo, terus maju. Dayung terus perahunya sampai ke dekat rumah itu. Kakang Brahma, awas! Tolol benar kau bajak. Dikiranya aku lengah, sehingga kau berani membokong. Ya, terimalah nasibmu menyusul teman-temanmu ke alam baka. Lihat Kakang Brahma, para perompak itu keluar dari sarangnya dan menyerang kita. Siap, Harnum. Mereka berusuh ketertiban rakyat. Tumpas! Harnum, cukup. Semuanya sudah mati. Ya, Sekarang bakar sarang itu. bakar. Mereka para penjahat yang selalu bikin resah penduduk. Mereka harus ditumpas. Sarangnya harus di bumi hanguskan, diratakan dengan tanah. Bakar! Ternyata kau bisa kejam dan ganas, Brahma. Perompak bajak sungai itu semuanya dibunuh. Tidak ada satupun dibiarkan hidup. Bahkan sarang mereka kau bakar. Aku kasihan pada penduduk. Aku bisa merasakan penderitaan rakyat yang selalu dicekam rasa takut. Dengan musnahnya gerombolan bajak sungai itu, mudah-mudahan rakyat kembali hidup tenang, aman dan tentram. Iya, Sengaja aku habiskan, agar tidak timbul lagi di kemudian hari. watak raja pada dirimu nampak jelas. Langsung muncul ketika melihat penderitaan rakyat. Ya, mungkin kau benar. Kita sudah menyeberangi sungai Citandui. Berarti kita sudah berada di Kulon. Iya, tepatnya di wilayah kerajaan Pajajaran.
Kerajaan Pajajaran. Kau tahu? Kerajaan Pajajaran terkenal di wilayah timur. Katanya sebuah negeri yang elok. Alamnya sangat indah, rakyatnya ramah-ramah, dan gadisnya cantik-cantik. Begitulah, memang adanya. Kau sering berkunjung ke Pajajaran? 2 kali. Tentunya sangat menyenangkan ya. Iya, di wilayah Kulon ini kerajaan Pajajaran adalah kerajaan terbesar, makmur dan sentosa. Apakah nanti kita akan tinggal lama di Pajajaran? Terserah kau. Aku akan menyertaimu sampai kau puas menikmati Pajajaran. Loh, kok tiba-tiba menangis? Dari tadi diam saja. Lapar barangkali, ingin netek. Itu sayang. Rupanya dia mau memberitahu pada kita bahwa kita sudah berada di wilayah Kulon. Iya. Bentar, kau ada di Kulon. Loh, kenapa kau memalingkan muka? Dilarang melihat buah terlarang. Nanti kalau kau punya anak, kau rasa. Kalau aku punya anak, mudah-mudahan tidak menyusu pada ibunya, tapi susu sapi. Kenapa? Supaya ibunya tidak sering-sering mengeluarkan anggota badan. Nakal juga kau. Gila. Sudah 5 hari kita berada di pusat kota kerajaan Pajajaran, tapi rumah Jaka Lumayung belum diketemu penduduknya, dan suasananya sepi. Katanya di dekat jembatan kecil ada sebuah rumah panjang, pekarangannya ditumbuhi 9 buah pohon cemara. Nah, itu rumahnya. Yang paling juga salah lagi, seperti kemarin-kemarin. Sudah berapa puluh kali kita bertanya pada tiap orang, hasilnya sama saja, salah melulu. Soalnya nama Jaka di Pajajaran ini banyak. Ada Jaka Gibang, Jaka Samparan, Jaka Linglung, Jaka Lodra, dan banyak lagi. Iya, tapi Jaka Lumayung yang kita cari di mana? Sabar. Nah, itu dia. Di sebelah kiri jembatan kecil, sebuah rumah panjang, di pekarangannya ada 9 pohon cemara. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Bosan aku mengaduk-ngaduk Pajajaran. Ayo, kita dekati rumah itu. Kok berhenti? Tidak baik menunggang kuda di pekarangan rumah orang. Ayo turun kendala, ya. Hop. Hop. Awas! Hai! Siaga kendala. Kita diserang. Gila, serangan gelap. Aku yakin yang menyerang kita dengan 2 potong besi dari dalam rumah itu. Iya. Siapa di luar? Kami siapa? Gardika dan Kendala. Gardika dan Kendala itu apa? Orang apa orang singkong? Walah, kacau nih. Kita ketemu orang gila. Ya! Kendala kena. Siapa kau? Kami datang baik-baik disambut dengan cara begini. Baik, kau tidak bisa diajak baik-baik. Tahanlah ajian Bayu Geni. Stop. Kenapa? Siapa Kau kau? takut? Siapa kau? Kartika. Apa hubunganmu dengan Ki Arya Gandar Sametan? Dia adalah kakek guru. Kakek guru? Aku murid Ki Arya Wikalpa. Oh, jadi kau orang Wetan. Asli orang Kulon, tapi berguru di Wetan. Wikalpa yang menurunkan ajian Bayu Geni pada kau? Tidak, aku belajar sendiri dari buku. Buku? Tidak salah, malam kami berdua berputar-putar mengaduk-aduk negeri Pajajaran ini untuk mencari tempat tinggalmu. Dan hari akhirnya ketemu juga. Rupanya di sini rumahmu. Mau apa kau mencariku? Mau memberikan buku ini. Hah? Ini bukunya. Buku Serat Jiwa? Iya, buku Serat Jiwa ciptaan guru besar kita, Ki Arya Gandar Sametan. Wah, ini dia nih. Ya. Sinting, dari pagi sampai sore
kita dibiarkan menunggu. Tuan rumah macam apa begitu? Sabar, Kendala. Ingat, kita sedang berhadapan dengan Jaka Lumayung, pewaris tunggal perguruan Serat Jiwa. Tahu. Makanya diam saja. Tuh, dia sedang asik membaca buku Serat Jiwa. Begitu terima buku, duduk di bawah pohon, baca terus. Tidak ingat kalau ada tamu. Kalau mau baca buku itu ya nanti saja, tamu dulu diurus. Tanya, sudah makan apa belum? Mau minum apa? Begitu. Secepat kilat dia masuk ke dalam rumahnya. Kau singgung terus. Jadi dia marah. Bukan marah. Baca bukunya mau pindah barangkali. Mau di dalam kamar biar tenang. Makan! Makan? Dia sedang apa ya di dalam? Tentunya sedang makan. Tadi kan dia berteriak, makan. Mungkin juga menyuruh kita makan. Tidak. Namanya juga orang aneh. Kalau nyuruh caranya juga aneh. Coba kita lihat dari jendela yang terbuka itu. Ya. Pelan-pelan. Malu mengintip orang sedang makan. Ya. Buju Buneng, di atas lantai yang beralaskan permadani biru telah tersedia makanan. Lengkap, banyak. Nasi putih 1 bakul, goreng ikan emas segede paha 1 baskom, sayur asam sepanci gede, ayam goreng 2 baskom, sambal, semuanya mengepul. Tanda masih panas. Aduh, perutku lapar sekali. Benar-benar sebuah pengalaman aneh. Jaka Lumayung duduk bersila menghadapi seperangkat makanan yang lesat-lesat. Tapi bukan sedang makan, melainkan membaca buku. Duduk diam, tak berkeming sedikit pun. Wajahnya nampak serius. Kedua matanya menatap kepada buku yang sedang dibacanya. Perhatiannya terpusat pada buku. Padahal di hadapannya terhampar makanan yang masih panas, mengepul, menyebarkan aroma yang membangkitkan selera. Lalu, makanan itu untuk siapa ya? Sudah jelas untuk kita. Tapi kenapa kita tidak dipersilakan masuk? Dibiarkan terus di luar? Pasti dia akan mempersilahkan kita. Tapi tentu dengan cara yang aneh. Kalau dalam hitungan ke-10, dia belum juga menyuruh kita makan, masa bodoh. Aku sambar saja makanan itu. Mau marah, marahlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk! Nah, ayo masuk! Siaga! Kami sudah masuk! Duduk! Siaga! Kami sudah duduk! Makan! Hayya! Makan! Hoi! Benar-benar sinting. Kita sibuk makan, dia diam saja. Baca terus. Inilah ibu kota kerajaan Pajajaran. Benar-benar elok. Rumahnya bagus-bagus dan bersih. Penduduknya, kulitnya rata-rata kuning. Pakaiannya bagus-bagus. Wajahnya ceria. Menandakan kehidupan di sini makmur. Bukan hanya makmur, Kamita. Rakyat di wilayah Kulon rata-rata senang dandan. Oh ya? Iya, ada peribahasa. Biar tidak makan, pokoknya dandan. Aku jadi malu. Loh, malu kenapa? Pakaianku jelek. Pakaianmu sebenarnya pakaian mahal. Tapi karena kusut Masai, nampaknya jadi seperti pakaian murah. Kelamaan berbentuk. Ayo cari rumah sewaan, makan lalu mandi dan istirahat. Belanja dulu. Belanja apa, Kamita? Baju, kain, selendang, dan apa saja. Kita kan masih punya banyak pakaian yang bagus dalam keranjang. Kan lebih enak kalau nanti kita jalan-jalan pakai baju baru. Ayolah. Ya, sudah pas. Pantas tidak? Oh, bukan pantas lagi, Kak. Gelis. Gelis itu apa? Cantik. Bahasa Kulon. Iya, cantik bahasa Kulonnya gelis. Oh, iya.
Kamita pakai kebaya, pantas banget. Ayo ke depan, perlihatkan kepada Kakang Brahma. Malu Kok malu? Iya, malu saja. Kalau begitu Kamita menaruh hati pada Kakang Brahma. Kalau tidak ada rasa apa-apa, kenapa harus malu, ya kan? Iyalah, saya tidak malu. Ayo, katanya mau plesir. Oh, bukan main. Cantik sekali kau, Mita. Sayang, kulit saya hitam. Coba kalau seperti gadis-gadis di sini, kuning. Kau tidak hitam, tapi sawo matang. Ayo nanti keburu malam. Tidak, Loh, dilihat orang, nanti saya seperti jongosnya. suka begitu Habis, kamu berdandan hebat sekali begitu. Mau menyaingi wanita-wanita kulon yang gemar dandan. Oh, Harnum, ayo, saya sudah beres kok. Ya. Bagus. bagus, bukan bagaus. Udahlah, diam. Ya. Gardika, kau sudah menguasai semua jurus ajian Bayu Geni, tapi belum matang. Maklum, Jaka Lumayung. Belajar sendiri dari buku. Tidak ada yang... Bagaus lagi. Kendala. Ya, maaf. Karena kau sudah mencapai ajian pamuncak dari rangkaian seluruh ilmu perguruan serat jiwa, maka kau sudah boleh mempelajari ilmu pamungkas, ajian serat jiwa. Oh, benarkah? Iya. Aku bagaimana? Kau belajar ajian serat nasi? Sialan. Gardika puasa. Puasa. Ya, untuk memulai mempelajari ajian serat jiwa, kau harus puasa. Berapa hari? 5 hari. Modar kau, Gardika. Puasa 5 hari tidak akan modar. Ya tidak, cuma lemes. Sore boleh makan tidak? Nasi putih, tanpa garam, tanpa sayur, tanpa lauk pauk. Oh, mutih, ya. Baiklah, aku Jalan-jalan tadi menyenangkan ya. Kebetulan di alun-alun ada tontonan, jadi ramai. Kalau tidak ada tontonan, memangnya sepi di malam hari ibu kota Pajajaran ini. Wah, saya tidak tahu, sebab belum pernah. Kau juga baru kali ini berkunjung ke Pajajaran? Iya, kalau Kakang Brahma sering. Namanya ibu kota kerajaan, ya tetap ramai biar malam hari. Cuma kalau ada tontonan, lebih ramai lagi. Oh, iya. Hei, lihat rumah kita. Loh, semua pintu dan jendela terbuka. Benta, jangan-jangan anakku. Pramita, Kamita, ada apa? Anakku Bentar tidak ada. Kakang Brahma, Bu Karlin. oh, Bu Karlin. Dia dalam posisi duduk, membisu, tapi napasnya masih ada. Dia tidak apa-apa, cuma ditotok. Cepat bebaskan dia dari totokan, Kakang. Kasihan. Iya. Bu Karlin, apa yang terjadi? Mana anak saya Bentar? Diculik. Wah, Kamita pingsan. Harun, angkat ke atas dipan, urus dia. Aku akan menanyakan Bu Karlin. Iya. Nah, Bu Karlin, tenanglah. Coba ceritakan apa yang terjadi. Setelah Den Brahma dan Neng Harnum pergi jalan-jalan ke kota, saya duduk-duduk di serami depan sambil menggendong Raden Bentar. Tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki, banyak kira-kira 10 orang. Tanpa permisi, tanpa apa, langsung masuk dan mau merebut Raden Bentar. Terus saya tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi tetap bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya. Bisa. Lalu, Mereka terus kabur ke selatan. Ke sana, Den. apakah Bu Karlin masih ingat ciri salah seorang dari mereka? Iya, ingat sedikit. Coba, bagaimana? Tampangnya seram-seram.
Tapi pakaiannya bagus-bagus dan mahal. Yang paling pendek dan paling kecil, kepalanya botak. Jalannya agak pincang. Nah dialah Den yang menyambar Raden Bentar dari gendongan saya. Apakah dia? Hah, tidak mungkin. Tapi siapa tahu? Den Brahma kenal dengan dia? Tidak, Bu Karlin. Kakang Brahma, kami tuh sudah siuman. Bagus. Ayo kita kejar para penculik itu. Kemana? Ke selatan. Berhenti! Kenapa berhenti, Kakang? Jejak-jejak tapak kaki kuda mereka. Belok ke kanan, masuk ke dalam hutan. Iya, benar. Di waktu malam hari seperti ini, menelusuri jejak bekas tapak kaki kuda di dalam hutan tidak akan kelihatan. Sebab cahaya bulan tidak bisa menembus pekatnya pepohonan. Jadi? Iya, dengan sangat terpaksa, kita menunggu di sini sampai pagi. Bentar anakku. Anakku. Kuatkan hati Kak Mita. Bentar pasti akan dapat kita rebut kembali. Kita menunggu tidak akan lama, sebab sekarang sudah hampir pagi. Seandainya mereka sudah jauh, aku akan mengerahkan ilmu lari cepat. Bagaimanapun cepatnya kuda-kuda mereka berlari, masih lebih cepat aku 10 kali lipat. Percayalah padaku, Mita. Anakmu pasti kembali dengan selamat. Iya. Aku menyesal. Bentar tidak dibawa jalan-jalan. Malah aku titipkan pada Bu Karlin, pemilik rumah sewaan itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan kita juga tidak tahu siapa yang menculik anakmu. Dan maksudnya apa? Mungkinkah Gardika dan Kendala? Menurut keterangan Bu Karlin, tidak mungkin. Apakah kami tak punya musuh? Musuh saya orang Majapahit. Tapi di sini bukan Majapahit. Kalau begitu, musuh Kakang Brahma. Musuhku memang banyak. Tapi kenapa harus menculik anak Pramita? Mungkin dikira anak Kakang Brahma. Ah, iya. Benar juga. Pengecut. Tidak berani pada orangnya. Anaknya diculik. Maaf, Pramita. Aku yang punya ulah. Anakmu yang jadi korban. Tapi belum tentu, bukan? Memang, ini baru perkiraan kita. Tapi seandainya benar, aku akan mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan Raden Bentar. Nyawaku jadi taruhannya. Terima kasih, Brahma. Pramita yang baru sekali itu menginjak bumi Pasundan ingin sekali pelesiran menikmati keindahan malam ibu kota kerajaan Pajajaran, Galuh Pakuan. Dan rasanya agak risih jalan-jalan sambil menggendong bayi. Maka dititipkannya bayi itu kepada Bu Karlin, pemilik rumah sewaan. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Bayi diculik penjahat. Pramita pingsan demi tahu anaknya diculik. Tapi Brahma berjanji akan mempertaruhkan jiwanya untuk mendapatkan kembali anak Pramita tersebut. Lalu siapakah penculik bayi itu? Benarkah mereka musuh Brahma? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat perangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.